بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Ikhwatal iman, para sahabat-sahabat Al-Quran, jamaah Kuantum Tarbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Pada kesempatan sore yang dengan dibersamai oleh rahmat dan Subhanahu wa ta'ala, sama senantiasa istiqomah untuk terus belajar, ya, tadabbur dan tafakkur ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Kali istifadah, mengoptimalkan waktu yang ada untuk lebih dekat, lebih bermusahabah dan muayasyah dengan kitabullah, ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Allah akan mengangkat derajat kita semakin tinggi kemuliaan yang kita miliki. Allah akan menurunkan rahmat, kasih sayang dan sakinahnya kepada kita semua. Dan kita pun hadir disertai dengan kehadiran para malaikat yang memohonkan ampunan dan ataupun maghfirah kepada Allah untuk kita semua. Dan Allah akan menyebut nama-nama kita dengan penuh kebanggaan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan keistiqomahan kita semua dalam menghadiri atau bahkan mendudukan halaqah Al-Quran, tadabbur Al-Quran seperti ini, maka Allah akan muliakan kita semua. Allah berkahi tempat ini, ya, dan kita layak mendapatkan nanti syafaat, ya, syafaat pembelaan dari Al-Quranul Karim di Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan sore hari ini, di hari ke-20, ya, di bulan Dzulhijjah. Betul ya? Kemarin 19, sekarang 20 bulan Dzulhijjah. Adalah surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Temanya tadi sudah saya tampilkan di awal, tentang rahasia atau misteri umur 40 tahun. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Baik jamaah rahimakumullah, kita awali bersama majlis ini dengan ayat yang akan kita kaji. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Sudah dibuka mushafnya Bapak Ibu? Ya, bagi yang bawa mushaf bisa dilihat mushafnya atau bisa lihat ke screen, ya, ke depan. Baik, seperti biasa saya sekali, Bapak Ibu mengikuti sekali, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Suaranya dilepas Bapak Ibu ya, jangan ditahan. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حملته أمه كرها وضعته كرها حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بلغ أشده وبلغ 40 سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. Ketika waqaf di ujung huruf ya atau nanti waw ya min harful layyin dan dia musyaddadah bertasydid Bapak Ibu, maka waqafnya jangan seperti tanpa tasydid. Kalau kita baca an'amta seolah-olah tidak ada syiddah. Kalau ada tasydid itu sama dengan ada fi al-ya'ain, ada dua ya. Maka cara waqafnya, kalau waqaf mau waqaf mutlak lazim atau waqaf sementara begitu ya, caranya ditekan seperti kita tasydid alayya, kan harusnya gitu ya. Kalau keluar vokalnya dibaca alayya. Nah, karena kalau kita waqaf tadi meskipun waqaf sementara maka dibaca an'amta alai, an'amta alai. Coba semuanya Bu, an'amta alai. Ikhwan semua, an'amta alai. Sama di banyak di huruf yang lain ya. Allahu la ilaha illa huwal hayy. Misalnya kalau berhenti di sana al hayy di tasydid, kelihatan makhrajnya keluar dari wastul lisan, dari tengah-tengah lidah, karena huruf dengan huruf jim dan shin, 3 huruf di makhraj yang sama ya. 3 ahrufin fi makhrajin wahidin wa huwa fi wastil lidah. Jim ya shin. Coba jim sama di tengah lidah. Coba jim
ya, shin. Coba aj, ay, ash. Sama kalau sin beda. Kalau sin di ujung lidah, ya. Kalau bukan shin, kayak tadi yang Bapak tuh, misalkan ihsana, sana, as. Kalau ini ash, tengah-tengah lidah. Baik. Jadi fokus ke sini, berhentinya tadi atau tidak ditekan. Caranya ditekan lama gitu ya. Kalau di metode maktis pernah saya belajar. Diulangi coba, berhenti di sini. Allati an'amta alai. Semuanya. Allati an'amta alai. أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه التي dari mana dia mulainya? An'amta. Dari allati aja, bagusnya dari allati. Afan. Allati 1 2 3. Allati walidayya wa an a'mala salihan tardah. Sama aja kalau ibu akan napasnya sampai sini berhentinya. Wa ala waliday. Sama kayak tadi ya. Wa ala waliday. Jika waqaf di sana. Tapi tidak boleh waqaf secara mutlak di sini, harus diwasalkan. Diulangi sedikit gitu ya. Tardah di mushaf yang saya baca ada waqafnya. Boleh berhenti di sini, langsung kita baca yang terakhir. Wa aslih li fi dzurriyyati. Semuanya. Semuanya bertasydid ya, ra ya, coba. Dzurriyyati. Makan Bapak Ibu. Dzurriyyati. Semuanya muraqqaqah, dibacanya tipis ya, bukan dzur. Dzur karena ronya kasrah ya. Dzurriyyati semuanya. Wa aslih li fi dzurriyyati tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sinnya jelas ya, ujung lidah, tarful lisan. Inni harakatan alal ya qablaha kasrah gitu ya, kalau mau di i'rab harakatan alal ya qablaha kasrah, 2 harakat di atasnya ada huruf kasrah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, sadaqallahul azim bil Qur'anil Karim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga setiap huruf demi huruf dari ayat yang barusan kita baca ini membuahkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dipastikan tentunya setiap hurufnya adalah ada 10 hasanat, ada 10 kebaikan yang mudah tabungan pahala kebaikan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami memerintahkan kepada manusia. Wassa yuwassi wasiyatan, asal katanya bermakna wasiat, tetapi para mufassirin
memaknai makna wasaina ay amarna. Kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, yakni mendahulukan objek maf'ul bihnya, agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Biwalidayhi ahsinu, ya ihsanan. Ini membuang fi'il amar yang muncul maf'ul mutlaq sebagai penegasan dan taukid. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha. Khususnya di sini dibahas betapa seorang ibu yang susah payah dengan sepenuh penderitaan dan kesulitan. Ya, dia mengandung, hamil anaknya dengan penuh kelelahan, susah payah. Kurhan itu ya dari sesuatu yang tidak disukai, makruh, dengan penuh kesulitan, susah payah. Apalagi kemudian ketika wawadu'athu kurha, ya, wawadu'athu kurha. Pun demikian ketika melahirkannya pun dalam keadaan tambah lagi susah payahnya, tambah lagi penderitaannya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian di mana ibu mengandungnya sampai menyapihnya. Mulai dari mengandung berapa bulan tadi? 9 bulan, ya, atau 9 bulan lebih 10 hari kadang. Wa fisaluhu sampai menyapih. Artinya dari masa mengandung kemudian hamil sampai kemudian menyusui. Tadi 9 bulan sampai menyusui berapa bulan? Syahra, selama 30 bulan. 30 bulan berapa tahun Bapak Ibu? 2 tahun setengah kurang lebih, ya. 2 tahun setengah kurang lebih. Sehingga apabila dia telah dewasa, hatta idza balagha ashuddah, apabila dia sudah sampai kepada masa dewasa dari usianya, wa balagha 40 sanah, dan 10 tahun, maka ia berdoa kepada Allah. Ini salah satu ayat yang secara khusus Allah mengajarkan kepada setiap manusia di usia tertentu. Tidak ada ayat yang lain manapun di mana pada ayat itu Allah menyebutkan secara spesifik level usia manusia di level tertentu, kemudian Allah mengajarkan, ya, Allah memberikan pelajaran agar menyampaikan dan membacakan doa ini. Nanti kita bahas di depan. Makna ataupun hikmah adanya doa ini muncul setelah pembahasan tadi arba'ina, usia 40 tahun. Arba'ina sanah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Lihat ayatnya biar lebih enak, ya. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, auzi'ni. Dalam banyak terjemah para mufassir juga memahami auzi'ni bimana ihdini. Berikanlah petunjuk, tunjukilah aku ya Allah. An ashkura, ya, bimbinglah aku, panduklah aku, bimbinglah atau tunjukilah kepadaku an ashkura ni'matak, agar aku senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmatmu, kasih sayangmu, allati an'amta alai, yang telah kau berikan kenikmatan itu kepadaku, wa ala walidai, dan kepada kedua orang tuaku. Kita memohon kepada Allah bimbingan dan hidayah petunjuknya, agar kita senantiasa menjadi pribadi manusia yang pandai berterima kasih, bersyukur atas segala curahan dan limpahan nikmat Allah kepada kita secara pribadi, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, dan tunjukilah aku, ini atap ke atas, ya, sama dengan auzi'ni an a'mal, dan tunjukilah aku ya Allah agar senantiasa beramal saleh, berbuat kebaikan, tardahu, yang kau ridai, yang kau sukai, waslih li, dan ya perbaikilah aku, fi dzurriyyati, dalam keturunanku ya Allah. Dan endingnya lihat, ini adalah pelajaran antum sudah bisa tangkap. Ya, di antara misteri 40 tahun di usia manusia,
hendaknya dia banyak bertobat kepada Allah. Di mana Allah ajarkan dalam ayat ini, orang kalau sudah sampai usia dewasa, bahkan sampai usia 40 tahun, dia harus senantiasa berkomitmen untuk inni tubtu ilaika. Dan sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Sesungguhnya aku ingin kembali kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku bagian dari golongan orang-orang yang Islam, orang-orang Muslim. Jamaah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an melalui Jibril. Dan secara spesifik di ayat Al-Ahqaf ayat ke berapa ini? 15. Menurut para ulama, para salafus salih, para mufassirin wahlul aqidah, ayat yang Allah sampaikan kepada Rasul melalui Jibril ini merupakan nasihat bagi siapapun di antara kita, antum semua yang sudah berusia 40 tahun. Tapi jangan lantas berpikir, berarti kalau yang nyampe 40 nggak kena ayat ini. Atau yang sudah lewat 40 tahun tidak tersinggung dengan ayat ini. Di antara antum yang belum usia 40 tahun, kan antum juga bakal nyampe 40. Itu pun kalau masih dikasih umur oleh Allah. Ya. Bagi ibu bapak yang sudah lewat sekarang usia 50, usia 40, khawatir pada usia tersebut kita melalaikan peringatan dan nasihat dari Allah. Secara khusus Allah berikan nasihat kepada kita melalui ayat ini. Kenapa? Ayat ini sebetulnya ingin memberikan spirit kepada kita agar kita sadar di usia ini kita sebetulnya harus sudah lebih dewasa. Dan banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim ketika membahas tentang ujian dan problematika dalam kehidupan, di mana setiap ujian yang dihadapi oleh manusia itu seharusnya seyogianya membuat kita semakin dewasa, betul-betul dewasa, akhi. Bukan dewasa gede wadah sangu. Jangan lihat perut saya. Ya. Betul-betul dewasa, stabil secara fisik, psikis, bahkan matang dalam mengambil keputusan, lebih bijak dalam menyikapi berbagai masalah. Nah, jadi kita ingin samakan dulu persepsi Bapak Ibu. Ayat ini yang kita bahas hari ini berlaku buat antum semua. Setuju nggak? Mungkin bagi Kang Rahmat yang nampaknya masih unyu-unyu di bawah, mungkin masih sweet spentin kali ya. Apa udah punya anak lagi? Jangan merasa ini ayat nggak kena buat saya. Salah. Mungkin bagi teman-teman yang masih SMA, masih kuliah, berarti Ustaz saya nyesel nih hadir sekarang. Kenapa? Karena ayatnya nggak pas untuk saya. Ini ayat berlaku buat semua. Lo insya Allah akan sampai ke usia ini. Karena apa? Pasti, betul enggak? Tua itu pasti. Kembali ke muda itu mustahil, impossible. Sampai tua itu pasti. 40, wallahu alam. Begitu ya. Kalaupun tidak, walaupun demikian, mungkin antum punya saudara, punya kakak, ya, atau punya kerabat yang sekarang sudah usia 40 tahun. Tetapi boleh jadi, bisa jadi kita yang tidak mengerti dan tidak sadar akan rahasia di balik usia 40 tahun. Sebelum saya lanjut, siapa di antara bapak dan ibu yang usianya sekarang hari ini atau tahun ini pas 40 tahun? Ada? Ukhti? Pas 40? Atau lagi happy birthday sekarang? 40-nya kurang lebih atau pas? Teh? Lebih berapa bulan? Pas hari ini, Masya Allah.
Berarti tanggal berapa? 10 Agustus ya? Udah, saya kasih hadiah deh, mumpung ada yang ulang tahun nih. Hadiahnya langsung dikasih Quran nih. Baru nih ya, keluar dari toko nih. Kan? Ya, barakallahu fik, barakallahu fi umrik ya. Jadi jazakillah khairan insyaallah. Mudah-mudahan usianya berkah ya. Bapak-bapak ada yang usianya pas 40? Pas juga? Han? Sebulan lagi mau 40, nggak apa-apa, hampir 40 dikasih juga hadiah. Ini saya tidak usah ngasih soal lah ya. Barakallahu fik bagi yang usianya sudah pas 40 dan atau tadi menjelang 40. Semoga Allah berkahi usianya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi sebetulnya ini sangat menarik. Pada kesempatan sekarang kita menggali dan mengeksplor ya misteri di balik ayat ini. Terutama pada ayat hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Baik. Saya akan baca dulu tafsirnya ya, nanti kita lanjut kajian ataupun menggali kedalaman ayat ini. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir tentunya sudah antum kenal, beliau memberikan pernyataan atau statementnya demikian. Lamma dzakara ta'ala fil ayatil ula at-tauhid lahu wa ikhlasul ibadah wal istiqamati ilaihi attafa bil wasiyati bil walidain kama huwa maqrunun fi ghairi ma ayatun minal Qur'an ya. Kama huwa makrunun fi ghairiha, ini salah tulis kayaknya nih, afwan, fi ghairiha ayatun minal Qur'an qaqouli ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sebagaimana Allah telah menuturkan pada ayat-ayat sebelumnya, termasuk sebelum ayat ini, tentang kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan semata peribadahan kita. Kita beribadah sepenuhnya ikhlas hanya karena Allah. Wal istiqamah, konsisten dalam ketaatan ya, mentaatinya. Maka di banyak ayat perintah kita untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah alias tidak menyekutukan, tidak syirik kepada Allah, itu selalu tadi uttifa bil wasiyati bil walidain bi ihsanil walidain, selalu digandengkan. Seringkali disandingkan dengan perintah ya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sudah saya bahas dulu ya, tentang keajaiban birrul walidain, misalkan the miracle of birrul walidain, tentang keniscayaan kita akan merasakan hidup yang berkah, hidup yang sukses, hidup yang selamat di dunia dan di akhirat ketika kita mengutamakan amalan ini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua ini bukan masalah tradisi, bukan sekedar budaya atau culture. Ini adalah keniscayaan, dan bahkan ulama para salafus salih menyebutnya sebagai menyempurnakan akidah atau keimanan kita kepada Allah. Buktinya apa? Dalam banyak ayat, seperti surat Al-Isra ini ya, di surat Luqman yang pernah kita bahas, di Al-Baqarah juga ada. Buktinya ayat-ayat tentang perintah ibadah, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepadanya selalu digandengkan, selalu dibersamakan dengan perintah ihsanul bil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qala Abu Dawud At-Tayalisi haddatsana Syu'bah akhbarani Sammak ibn Harb qala sami'tu Mus'ab ibn Sa'ad yuhaddithu an Sa'din قالت أم سعد لسعد أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا ونزلت هذه الآية
wa wasainal insana biwalidayhi husna, seperti disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Demikian Imam Abu Dawud, ini salah satu muhaddits ya At-Tayalisi, meriwayatkan hadis dari Syu'bah dari Sammak ibnu Harab, di mana dia mendengar sahabat Mus'ab ibnu Sa'ad menyampaikan satu hadis tentang ungkapan Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad kepada anaknya. Siapa? Ya Sa'ad bu menihasa ya. Ummu Sa'ad nyeres ke anaknya sana mina Sa'ad. Sehingga Ummu Dodoy nyeres ke putrana saha Dodoy gitu ya. Tapi asa unik ya Ummi Dodoy gitu. Kalau Ummi Sa'ad, Ummi Ishaq enak dengarnya. Alaysa qad amara Allah bi ta'atil walidain? Bukankah Allah telah memerintahkan padamu untuk taat kepada kedua orang tua? Ya. Fala akulu ta'aman wala ashrabu syaraban hatta takfura billah. Ya, hatta tukaffira billah. Hingga aku tidak makan, aku tidak minum. Ya. Sehingga engkau memberikan kifarat atas dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu, Ummu Sa'ad berkata kepada Sa'ad, bukankah Allah memerintahkan kepadamu untuk taat kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, hingga engkau saking ingin mentaati perintah Allah ini, engkau tidak makan, engkau tidak minum, saking ingin fokus untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Padahal tidak cukup sekedar kita sampai ya, artinya kita sampai nahan makan, kita ngebela-bela lapar, ngebela-bela kita haus, ya, nahan diri demi untuk menyatakan bukti berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak cukup dengan sekedar itu, tetapi harus dibuktikan dengan akhlak. Maka kalimat wa wasainal insani biwalidayhi husna ini terkait dengan keharusan kita untuk berperilaku, berbudi pekerti, akhlakul karimah yang baik dan mulia kepada kedua orang tua. Kita lanjutkan dulu. Hingga Allah menyebutkan dalam ayatnya, hamalat ummuhu kurha ay qasat bisababihi fi hali hamli masyaqqatan wa ta'ban min wahamin wa ghasyanin wa thaqlin wa kurabin ila ghairi dhalik mimma tanalul hawamil min. Hingga ketika ibu mengandung anaknya dalam segala kesulitan, tadi susah payah. Ya, sehingga ditafsirkan kata Imam Ibnu Katsir, qasat bisababihi, hingga seorang ibu tadi menderita disebabkan dengan anaknya saat dia hamil atau mengandung anaknya, masyaqqatan, dengan penuh penderitaan, masyaqqah. Jadi bahasa kita ya, hidup tu masyaqqat wae ya. Masyaqqah itu serba kesulitan, wa ta'ban dan kelelahan. Ya, ini makna waham, wa ghasyan, wa taqlin, wa kurab maknanya samalah. Kesulitan, susah payah, penderitaan, gitu ya. Ila ghairi dzalika mimma tanalul hawamil minat ta'ab wal masyaqqah. Dan seterusnya dari segala hal yang menimbulkan seluruh ibu-ibu yang hamil, al-hawamil, perempuan-perempuan yang hamil dihadapkan dengan ta'ab dan masyaqqah. Makanya nanti sebenarnya kita akan fokus tentang usia 40 tahun Bapak Ibu. Tapi ingin saya jelaskan makna ataupun hikmah Allah menuturkan tentang kewajiban kita untuk birrul walidain, dikaitkan, digandengkan dengan pembahasan tadi arba'ina sana, usia 40 tahun, kira-kira apa hikmahnya Bapak Ibu? Relasi membahas keharusan kita birrul walidain dengan spesifik Allah menyebut usia. Kira-kira apa maknanya atau hikmahnya Bapak Ibu? Kan di usia 40 tahun secara umum Bapak Ibu, usia 40 tahun itu adalah usia matang. Usia seseorang sudah stabil secara karir, termasuk secara fisik. Bahkan sudah sampai kepada puncak kedewasaan. Menurut Imam Hasan Al-Basri, aku sudah sampai puncak kedewasaan, puncak di kalau gunungnya itu usia 40. Dari 40 tahun ke sini itu turun dalam segala halnya.
kekuatan fisik, imunitas, ya, vitalitas, stamina, termasuk produktivitas. Daya gerak, mobilitas kita semakin berkurang dan melemah. Di sisi lain, orang kalau sudah usia 40 tahun, standarnya kalau dia sudah berumah tangga, berkeluarga, Bapak Ibu, kira-kira kalau dia usia menikah, misalkan katakanlah usia 25, sampai usia 15 tahun. Paling tidak dia sudah punya anak usia berapa? SMP atau SMA, betul Bu? Apalagi kalau masa proses kelahirannya tunji 1 tahun hiji, 15 tahun minimal berarti minimal berapa anak? Kesebelasan lah atau salosin ya. Betul enggak? Kalau seseorang, saya misalkan menikah di usia 25. Waktu itu saya menikah di usia 26 tahun. Sekarang sudah lewat 40 sebetulnya. Betapapun kalau saya tiap ketemu sama orang Arab, Bu, dulu kan hampir setiap bulan ya bimbing umroh, banyak yang bilang anta asghar min umrika, gitu. Kamu lebih muda daripada usiamu. Wah, alhamdulillah. Teman-teman orang Arab di Arab kemarin juga di Istanbul ketika saya ke Turki 2 kali, rata-rata mengira saya usia 30 tahunan. Wow, gitu. Padahal sudah kepala 4. Saya menikah usia 26, sekarang 42, katakan seperti itu, ya. Menjelang 42 saya, ya. Ingin tahu kelahiran saya tanggal 10 September. Hari apa? Sekarang tanggal berapa? 10 Agustus, ya, 1 bulan lagi, ya. Hidup pas 42 Bapak Ibu. Kalau setahun hiji saya melahirkan atau istri saya melahirkan, minimal berarti anak ada berapa? Mungkin gak setahun sekali melahirkan, Bu? Mungkin gak? Kata siapa nggak mungkin, Bu? Saya sampai anak pertama, saya anak kelima Bapak Ibu. Kakak saya yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima itu lahirnya setahun sekali. Jadi anak baru usia baru lahir sekitar berapa tahun, Bu? 3 bulan sudah hamil lagi gitu. Tahun depan 9 bulan kemudian lahir lagi. Jadi bukan mustahil lahir setahun sekali, kayak Gen Halilintar tuh. Nah, kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Seorang suami, istri, ayah dan ibu yang sudah usia 40, paling dia punya anak, ya. Katakanlah minimalnya 4, 5, 6, bahkan sampai ke 11-an misalnya. Dan dia sudah merasakan, betul nggak? Ibu yang tadi usia sudah 3, 4 atau lebih mungkin, ya, kan sudah bisa merasakan bagaimana sulitnya hidup. Anak yang pertama, seorang ibu apalagi merasakan bagaimana pedihnya, ya, sulitnya kehidupan, aktivitas sehari-hari, hingga sulit untuk makan, sulit untuk tidur, pun demikian bela-bela begadang, ya, melotatkan mata demi anaknya agar bisa tertidur lelap. Ada feedback. Bapak, Ibu berarti sudah tahu bagaimana pedihnya, sulitnya mengasuh anak, membesarkan anak di setiap usia-usia dan perkembangan usia mereka. Maka sewajarnya dan seharusnya kita kemudian harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di satu sisi ini sindiran Bapak Ibu. Kebanyakan orang kalau sudah usia 40 dan katakanlah dia sudah stabil secara karir, ya, stabil secara ekonomi, sudah memiliki perusahaan, misalkan punya rumah yang nyaman, rumahnya yang mewah, mobilnya megah, istrinya berlima. Bapak Ibu rahimakumullah, seharusnya di usia itu dia makin mengerti kewajibannya kepada seorang ibu. Tetapi pasangan merasa saya sudah punya keluarga, saya sibuk dengan pekerjaan saya. Wallahi Bapak dan Ibu,
Ya, jika ada di antara Anda yang mengatakan saya sudah punya keluarga dan saya sibuk setiap hari. Dulu ibu kamu, ya, dulu ibu kamu melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan dan kamu ada di perutnya. Dia ngepel, disusahkan dengan kita. Dia nyapu, dia masak, sampai nyiapin makanan buat ayah atau suaminya, gitu ya, buat keluarganya, dan kita ada di dalam perutnya, betul. Dan kita membuat ibu kita kesulitan. Maka mau cari alasan apa lagi seorang ayah, seorang anak yang kemudian mengatakan bahwa saya sibuk dengan keluarga saya dan tidak ada lagi kesempatan hingga kemudian malas untuk mengunjungi ibunya. Malas mengunjungi kedua orang tuanya. Alasan sibuk. Demi Allah Bapak Ibu. Kalaupun Anda seorang jenderal, Anda seorang jenderal, bahkan jenderal bintang 4, dan Anda memiliki ribuan pasukan, ya, ribuan prajurit di belakang Anda. Ketika Anda seorang jenderal bintang 4 dengan ribuan pasukan di belakang Anda, ketika Anda menghadap kepada ibu, ada di hadapan ibumu, Anda tetap ada seorang anak. Anda tetap ada seorang anak. Dan Anda akan dipanggil nak. Betul? Anda akan dipanggil nak. Dan Anda harus memanggil siapa ke ibunya? Ke ibu kamu? Ibu. Seorang anak presiden sekalipun nggak mungkinlah manggil ibunya Jokowi presiden gitu. Nggak akan. Manggilnya nak. Oke, paham ya? Maka di usia seperti ini kita akan fokus sekarang ke usia 40 tahun ini. Di usia seperti ini harusnya kita betul-betul sudah matang. Baik secara fisik, fisikis, ya, apalagi masalah spiritual. Ya, kesadaran dalam menjalankan kewajiban-kewajiban beragama. Lantas ada apa dengan usia 40 tahun? Ya, mungkin Bapak Ibu penasaran ini. Nah, saya akan coba buka dengan satu pertanyaan buat semuanya. Kita mencoba untuk mendiskusikan plus mungkin mengkritisi tentang tren berpikir yang berkembang di masyarakat, bahwa ketika sudah usia 40 tahun yang muncul apa istilahnya? Itu masa pubertas kedua. Betul nggak Bu? Laras Pak? Bapak yang pakai topi sudah melewati masa pubertas kedua belum Pak? Naon sih pubertas teh? Bingung Bapak. Tersayas Mas. Betul nggak Bu? Seringkali muncul seperti itu. Siatanya kade. Kadang ada kalau di antara gosip ibu-ibu, ibu kade ya. Bapak kan usia 40 sekarang. Iya. Hati-hati loh Bu, ya. Itu masa pubertas kedua loh, ya. Ibu harus rajin bersolek dangdang di rumah, ya, biar Bapak nggak beger lagi. Karena Bapak kedua. Ini Bu, ungkapan 40 tahun pubertas kedua terkadang jadi alibi bagi sebagian suami, tidak mau dipersalahkan sama istrinya ketika dia mulai menampakkan hal yang tidak biasa, mulai rajin bersolek, kemana-mana pakai minyak wangi, gitu ya. Sering chat menyendiri atau telepon dengan suara berbisik, begitu. Lalu mengatakan jangan ikut campur, Bapak kan lagi pubertas kedua. Ini istilah pubertas kedua di usia 40 tahun menurut Bapak Ibu mitos atau fakta? Nah, mitos atau fakta? Halo Bu? Ini berlaku bukan buat Bapak aja, sama ibu-ibu. Ada yang mengatakan fakta enggak? Saya sudah melewati 40 sekarang 42 Bu. Walau alam perasaan belum sampai disebut dengan masa beger kedua begitu ya. Buktinya apa? Alhamdulillah saya masih setia satu istri. ISIS ya, ikatan suami istri satu.
Baik Bapak Ibu, langsung saja ya. Demi Allah saya berbagai referensi Bapak Ibu. Sampai tadi jam 2, saya biasanya kadang tidur siang, tadi penasaran. Saya cari berbagai referensi, buku-buku, bahkan di berbagai artikel. Para ilmuwan, bahkan seorang psikolog guru besar di UI namanya Profesor Dr. Irene Raplesia M. Pis gitu ya. Nggak tahu tulisannya MPis saja, magister doktor di bidang mungkin tadi manajemen, master psikologi gitu ya. Dia mengatakan dengan tegas bahwa kami tidak menemukan pubertas kedua dalam dunia psikologi perkembangan manusia. Jangankan menurut sudut pandang dan perspektif agama, Al-Quran dan As-Sunnah Bapak Ibu. Ya. Bahkan menurut psikologi juga, ahli psikologi, itu tidak ditemukan. Tidak ada istilah pubertas kedua. Malah justru sebaliknya. Pahami. Menurut seorang dokter, ini logika sederhana saja. Seorang dokter, saya lupa lagi namanya, dia mengatakan, seseorang mau laki perempuan ketika sudah usia 40 tahun, ya, yang dia kedepankan bukan perut, apalagi syahwat. Ketika dia makan, ketika mau makan, bukan urusan perut, tapi yang dikedepankan apa? Otak, pikiran. Maksudnya gimana? Ibu bapak kalau sudah 40 tahun, ya, kemarin misalkan pas kurban di depan kita ada daging domba, ya, ada sop buntut, ada sop iga, ada gulai. Pas mau makan Bapak Ibu, mungkin sebagian Anda yang mengatakan, kolesterol ini. Betul nggak? Ini kolesterol. Ini, gula darah. Ini, apalagi Bu? Asam urat, gitu ya. Harusnya menurut dokter ini, secara medis, orang kalau sudah usia 40 tahun, yang dikedepankan bukan perut, tapi otak, akal kita. Anda sekarang usia 40 tidak sama dengan dulu usia 20 tahun, 25 tahun. Mungkin seusia Kang Rahmat atau siapa yang masih muda, kemarin ketika masa kurban, ya, makan sate mungkin habis 50 tusuk, gak ada masalah. Sekarang mau makan 10 tusuk, mikir dulu kan? Takut kolesterol, leres Bu. Karena memang harus disadari, organ-organ tubuh kita, antum baca buku Dr. Abdul Majid Zandani, Rektor Universitas Al-Iman di Yaman. Beliau menulis buku tentang Yabna Arba'in, hai anak usia 40. Di usia ini, kalau tadi secara medis demikian, pun dalam sudut pandang, mohon maaf, stamina dan vitalitas, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan di usia ini itu cenderung dan potensi menopause, betul enggak? Itu potensi menopause di usia 40 ke atas, betul? Apalagi sudah lebih dari 40. Laki-laki di usia seperti ini, mohon maaf ini, bagi yang 17 tahun ke pinggir ya, itu stamina, vitalitas, kejantanannya itu semakin menurun. Maka keluhan tentang nggak sudah jelasin lah, tahu ED ya, bagi yang dewasa tahu ID. Itu salah satu keluhan laki-laki di usia ini. Itu lumrah dan wajar di mana-mana. Maka kalau kemudian orang menganggap usia 40 tahun dianggap pubertas kedua, ini betul-betul mitos. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Stamina, vitalitas laki-laki sekalipun semakin melemah. Padahal kita lihat Bapak Ibu, ini ungkapan para mufassirin, saya bacakan saja. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun, maka ia telah mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Usia 40 harusnya sudah makin matang dan dewasa. Dan dia tadi sadar, 40 tahun Allah berikan curahan nikmat yang sangat luas. Ya, harusnya kita semakin sadar, rizki umur adalah rizki sampai usia 40 tahun ini. Tapi di sisi lain juga Bapak Ibu, ketika kita sudah usia 40 tahun ya atau lebih,
Sudah berapa puluh tahun kita isi waktu dan umur kita dengan dosa dan maksiat. Masa sih sampai usia segini masih terus aja doyan bermaksiat, doyan melakukan dosa dan kelalaian hingga lupa diri dan ghaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia semakin pandai bersyukur. Maka tadi ketika disebutkan oleh Allah, wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai, al-ayah. Itu sindiran bagi kita. Seharusnya di usia 40 atau lebih, Bapak Ibu, kita sudah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Dr. Reza Syafiq Basalamah menyebutnya, ini usia kita di akhir persimpangan jalan. Apalagi ada penelitian, ada data statistik, saya lupa lagi angka-angkanya Bapak Ibu. Di Indonesia saja, di beberapa provinsi dari satu lembaga ya, yang concern meneliti dan melakukan sejauh mana daya tahan imunitas tubuh manusia di setiap level usianya, antara usia 20, 40 sampai 60 tahun. Ternyata angka kematian di Indonesia dan di beberapa negara, teman-teman negara-negara Eropa, Bapak Ibu, angka-angka kematian mayoritas itu kebanyakan di usia 40 tahun. Ya, itulah. Tuh saya jadi ingat Bapak Ibu. Hari kemarin, hari Ahad ya, tanggal 9 Agustus. Saya alumni Persis Tarogong, Rancabogo, angkatan ke-13 tahun 98. Teman-teman lagi pada posting kan, kalau hari Minggu biasa Bu ya, weekend ada yang posting lagi ngegoes, ibu-ibu lagi masak, kunjungan dan sebagainya. Ada teman namanya Elis, nih orang Cawitali, ngasih informasi bahwa salah satu kawan kami, satu angkatan, satu kelas, kemarin meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya Kang Hadi Fadilah. Saya dekat banget ketika dulu mondok di Persis Rancabogo, mu'alimin. Asli orang Pamengpeuk Majalaya, beliau pengusaha perkebunan cukup luas lah di Pangalengan. Semuanya hampir terhinyak. Kebetulan yang ngasih kabar itu orangnya memang suka usil, sering guyon sok heureuy wae lah, ya sok heureuy banyol gitu. Ketika ngasih informasi itu dengan informasinya singkat aja, namanya abi ditelepon ku raina Kang Hadi ngantunkeun maot di gunung, gitu bahasana teh. Semuanya komennya sama, ari mana cenah tong sagawayanan, tong saenakna heureuy teh gitu ya. Hampir semuanya enggak percaya. Ternyata singkat cerita, iya, beliau sudah meninggal. Semuanya shock, sampai istrinya pingsan berkali-kali. Ada dua teman yang hari Sabtunya sempat ke rumahnya, dua keluarga bertemu, namanya Endah. Dan tadi kemarin pagi ceritanya jam 7 beliau biasa berangkat ke gunung, ke kebon. Jam 7.40, ya jam 8 kurang, ada telepon dari karyawan di gunung ke istrinya bahwa dia sudah meninggal. Jag-jag, belejag, jag-jag, waringkas, sehat, kuat, lincah, bugar. Ya, siapa yang mengira? Usianya berapa? Kurang lebih, kalau nggak salah di atas saya setahun lah, mungkin 42 atau 43 tahun. Dan kita kemarin belum lama kan banyak para ustadz-ustadz, ya para mubalik yang kita kenal, kebanyakan meninggal di usia seperti ini. Bapak Ibu rahimakumullah, memang tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa ajal itu menjemput. Malakul maut tidak akan melihat usia, tua atau muda, sehat atau sakit, ya, jag-jag, beringkas atau lemah. Idza jaa ajaluha, ketika ajal sudah tiba, ya pada saat itulah dia akan dijemput oleh kematian. Tidak ada yang tahu usia berapa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Usia tinggal, tidak saja lihat menasihati kita. Adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wa yukhalituna an-nas hatta ya'ti al-yahadim 40 sanah
fa idza atat 'alaihim i'tazalun nas. Kata Imam Malik, aku mendapati para ulama di berbagai negeri. Mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan bergaul bersama manusia ketika mereka sampai usia 40 tahun. Mereka menjauh dari manusia. Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi. Beliau pun menambahkan, seorang ulama dari Damaskus Syria, Al-Hajjaj, dia mengatakan, selama 40 tahun terakhir, aku berupaya meninggalkan dosa dan maksiat karena aku hayaan linnas. Taraktu dhunuba wal ma'asi hayaan linnas. Aku tinggalkan dosa dan maksiat hawalai 40 aman selama 40 tahun karena aku malu kepada manusia. Ketika sudah sampai usia 40 tahun, wa idza balagtu 40 aman taraktu dhunuba wal ma'asi hayaan lillah. Ketika aku sudah sampai usia 40 tahun dan seterusnya, aku berusaha keras meninggalkan dosa dan maksiat karena aku malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Ibnu Katsir menyatakan bahwa ketika seorang berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akal, pemahaman dan kelemah lembutannya. Baik, dengan semua dalil-dalil ini Bapak Ibu, ini ingin saya tegaskan, ini menyanggah dan mengkritisi kesalahan persepsi yang hanya sebatas mitos. Di usia 40 pubertas kedua itu salah. Ya, justru di usia seperti ini harusnya kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin komitmen meninggalkan sekecil apapun dosa dan maksiat. Ya. Umur kita ibarat seguni pasir. Seguni itu yang tadi gambar ini, ya. Ini jam di masa dulu seperti ini. Namanya seguni. Seguni pasir dengan lubang kecil di bawahnya. Pasirnya akan jatuh sedikit demi sedikit hingga menjadi kosong. Betul ya? Dibalikin, ya mungkin lubangnya berapa milisenti lagi, kecil banget. Tapi kan ini jam di masa dahulu sebelum ada jam elektrik gitu ya, atau jam batu, baterai, apalagi sekarang apa namanya? Digital gitu ya, jam digital atau digitek gitu ya. Digitek. Ya dulu memberikan hikmah kepada kita, sepertilah usia kita Bapak Ibu. Ini bermakna setiap kali kita menyambut hari kelahiran, ya tadi kan teteh ya, pas hari ini usia 40 tahun, ya. Sebenarnya kita menghampiri saat kematian, yang semua orang tidak akan berupaya untuk menolaknya. Karena jangankan kembali setiap tahunnya bertambah usia kita, pertambahan hari demi hari, pertambahan waktu demi waktu dalam setiap harinya, pagi, siang, sore, dan malam, itu merupakan kepastian kita akan semakin mendekat kepada kematian, mendekat kepada al-maut. Maka hati-hati jika kita sudah usia 40 tahun, apalagi lebih. Ya. Ini ada kajian, ini pernah disampaikan, yang pernah saya lihat dalam tulisannya, makalahnya Dr. Reza Syafiq Basalamah tentang statement para ulama salafus salih. Di setiap dekade manusia di usia yang ditampilkan di sini Bapak Ibu sebut dengan marahil umrin nas. Marahil itu adalah fase, ya, episode demi episode usia manusia. Seharusnya di usia 3 usia ini, pertama usia 20 tahun, itu masa awal di mana manusia, siapapun dia, laki maupun perempuan, masuk dalam level masa dewasa. Ya. Dia sudah matang berpikirnya, ya. Matang secara fisik maupun psikis, sudah bisa mengambil sikap. Kemudian ketika barahil yang kedua, al-marhalatus tsaniyah, usia 40, itu sudah betul-betul mulai stabil. Dia tadi secara fisik, stabil secara psikis, stabil secara intelektual, apalagi stabil secara spiritual. Kesadaran hidup beragama. Dia semakin taat dan patuh kepada Allah. Meskipun kenyataannya banyak orang di usia ini gitu ya, dengan alasan belum stabil ekonomi, ya, belum stabil
pola pikir, masih ada yang bahkan rumah tangga sekalipun di usia lebih dari 40. Kita umat Rasulullah, umur kita ini kata Rasulullah, ya kira-kira antara maksimalnya, lihat Bu, baina sittin, ini maksimal, baina sittin ila sab'in, antara usia 60 hingga 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang bisa melampaui usia 70. Coba di antara Bapak Ibu, ada nggak yang sekarang usianya di atas 70? Ada? Saya kasih hadiah. Ada nggak? Nggak ada ya? Atau di bawah 70, 60? Ada 60 tahun? Semuanya di bawah 60 Bu ya. Rata-rata 40, 35 mungkin. Rasulullah saja Bapak Ibu usianya, di usia berapa beliau meninggal? 63 tahun. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau melihat hadis ini sebetulnya tadi mengacu kepada apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafiq Basalama, antara ketika kita sudah masuk di usia 40, ini kan 40 menjelang 60, ini masa-masa rentan. Masa-masa rentan. Secara fisik jelas. Secara fisik betul jelas rentan kan? Semua bagian organ tubuh kita itu sudah menua Bapak Ibu. Bahkan dulu teman saya ada aplikasi dengan alat tertentu menggunakan metode brain synopsis begitu ya namanya itu. Jadi untuk mengukur atau mendeteksi kualitas sel tubuh kita dikomparasikan dengan usia atau umur kita. Coba aja di Garut masih ada enggak? Dulu di Bandung adik saya Bu, adik ipar namanya Irsyad, sekarang dosen ITB. Itu termasuk doktor termuda di ITB, S2-nya di Jerman, adik istri ya. Dulu pernah bawa alat gitu karena istrinya dokter. Pernah meriksa ke bapak saya, bapak mertua ibu gitu. Jadi memang ditempelkan ada beberapa kabel-kabel kecil ke dada, terus kemudian ke sini, beberapa bagian lah. Tapi dimasukkan ke data di komputer. Jadi ada semacam rapot begitu ya. Itu bisa dideteksi. Ada orang yang ketika diperiksa sel-sel tubuhnya itu, di mana sel-sel dalam tubuhnya itu dengan berbagai jenisnya, ada yang sampai usianya lebih tua daripada fisik seseorang atau objek-objeknya. Bisa jadi Anda ketika diperiksa dengan alat tersebut, kualitasnya itu hampir sama dengan usia 65 tahun. Padahal Anda masih usia 30 tahun misalnya. Masih usia 40 tahun. Karena ada proses deregeneratif. Beberapa organ tubuh kita itu melemah dengan cepat. Jauh lebih cepat dari seharusnya. Jadi wajar kalau kemudian, mohon maaf tuh, mau pengingat. Apalagi pada masa sekarang, sudah proses deregeneratif semakin cepat dalam tubuh kita. Ditambah dengan pola makan kita, Bu ya. Pola makan kita kebanyakan tidak sehat, ya. Mengkonsumsi hal-hal yang bisa ya mungkin meningkatkan kolesterol gitu ya, asam urat tadi, trigliserid, glukosa, gula darah dan sebagainya. Baik, maka nasihat bagi kita semua Bapak Ibu, di usia seperti ini jadikanlah doa ini menjadi wirid harian kita. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir yang saya tidak sampaikan di sini, beliau menasihati kita, salah satu amalan yang harus banyak kita lakukan di usia seperti ini, apalagi ibu, bapak yang sudah lebih dari 40, jangan lupa amalkan doa ini, baca doa ini. Tentu sambil ditadaburi. Ibu bapak sudah hafal belum? Bapak mas sudah hafal belum? Harus dihafal ya. Ini bacaan doa harian kita Bu. Setiap pada salat kalau bisa dibaca. Coba baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Terus wa an a'mala salihan tardah وأصلح لي في ذريتي إني
tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Silakan Bu ya. Nanti cek Al-Qur'annya, langsung lihat di surat Al-Ahqaf ayat 15. Hafalkan. Jadikan sebagai amalan harian kita Bapak Ibu. Ya. Dan nasihat yang kedua mengacu kepada ayat tadi, inni tubtu ilaika minal muslimin. Siapapun di antara Bapak Ibu, kalaupun kita belum nyampe usia itu, ingatkan kakak kita. Ingatkan bapak Anda kalau usianya sudah mencapai 40, apalagi 45 dan seterusnya. Ya, apalagi sudah sampai 60, ya. Perbanyaklah bertobat dan memperbanyak amal soleh. Karena yang dilihat oleh Allah bukan panjang umur, Bapak Ibu. Betapapun seringkali kita mendoakan panjang umurnya, gitu ya, panjang umurnya. Padahal kata Rasulullah bukan panjang umurnya yang terbaik itu. Tuh, mau pengingat hadis Rasulullah Imam Muslim. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ingat kata Rasul, khairun nas, orang yang paling baik manusia. The best people, kata Rasulullah, siapa? Man tala umruhu, orang yang panjang usianya, umurnya panjang 40, 50, 60, alhamdulillah. Tapi wa hasuna amaluhu, ini yang paling inti. Panjang usianya namun juga apa? Baik amal-amalnya. Banyak tabungan amal kebaikannya. Ini yang harus kita prioritaskan. Terutama kita harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi pada masa-masa pandemi sekarang ini, di mana kita sudah ditampakkan oleh Allah dengan salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang banyak didustakan dan diragukan oleh sebagian manusia, yaitu munculnya ta'un. Dalam bahasa hadis adalah apa? Ta'un. Corona ini adalah ta'un Bapak Ibu dalam bahasa hadis. Ya, mau corona, mau covid, mau kolera, mau lamanla, mau apapun penyakit yang membunuh massal, itulah namanya ta'un. Kalau kemudian ta'un merajalela di dunia, 200 negara lebih di dunia sehari ini, dan jutaan orang meninggal. Indonesia hari ini mencapai 125.000 sekian, ya, yang positif. Ingat tanda akhir zaman. Kita jangan ragu. Ini semua adalah tanda-tanda akhir zaman. Dan semua tanda-tanda akhir zaman yang Rasulullah sebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, semuanya akan bermunculan. Setelah ini mungkin entah besok atau kapan, wallahu alam, akan ada kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut kemarau, tidak ada hujan, panas. Kemudian akan muncul Dajjal, karena syarat datangnya Dajjal adalah kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian dia akan keluar Ya'juj wa Ma'juj, begitu ya. Akan terbit matahari dari sebelah barat, akan muncul api dari wilayah Yaman dan sebagainya. Sampai kemudian nanti terjadi kiamat. Maka sudah seharusnya setiap kita ya soson-soson bersiap-siap dari sekarang untuk memperbanyak taubatan nasuha. Apalagi yang di antara kita sudah melebihi usia 40 tahun. Barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali kelapan dan kekurangan. Wasikum nafsi bi taqwallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sudah